Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberi kelancaran ya. Silakan Abi sebagai ketua disiapkan teman-temannya untuk berdoa. Masyaallah. Doa mulai. Baiklah anak-anak, sebelum Bapak mulai pembelajaran hari ini, Bapak absen dulu. Bapak tanya aja ya, yang tidak berangkat siapa? Oh, ya bagus, berangkat semua ya. Baiklah anak-anak, untuk meningkatkan rasa cinta tanah air dan patriotisme kita, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia terlebih dahulu. Berdiri. Silakan berdiri. Baiklah anak-anak, untuk literasi Bapak akan menayangkan sebuah video. Silakan anak-anak melihat dan anak-anak ambil hikmah dan manfaat untuk kehidupan kita. Bapak putarkan ya videonya, silakan diperhatikan di papan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semut adalah salah satu binatang yang namanya diabadikan dalam Al-Quran.
ia juga dijadikan sebuah nama surah di dalamnya, yaitu An-Naml, yang artinya semut. Karena pada ayat 18 dan 19 di surah itu menjelaskan tentang kisah pemimpin semut yang menginstruksikan anak buahnya untuk segera masuk sarang karena Nabi Sulaiman alaihissalam dan tentaranya akan melewati tempat itu. Perlu Anda ketahui bahwasannya semut memiliki solidaritas dan ukhuwah yang tinggi antar sesama, dan ia merupakan salah satu spesies serangga yang paling canggih di muka bumi. Hampir tidak ada serangga yang sekuat semut karena ia mampu mengangkat beban sebesar 50 kali lipat dari beban tubuhnya sendiri. Fakta-fakta semut yang perlu kita ketahui. Pertama, semut lebih pintar dari apa yang Anda pikirkan. Semut merupakan serangga yang otaknya paling besar, proporsinya jika dibandingkan dengan keseluruhan tubuhnya. Mereka memiliki sekitar 250.000 sel otak di kepalanya. Tak salah jika semut disebut sebagai spesies yang paling cerdas di antara serangga-serangga lainnya. Yang kedua, semut sangat ahli dalam bidang pertanian. Sebelum manusia mengetahui tentang ilmu berkebun dan bercocok tanam, semut telah memulai bercocok tanam 50 juta tahun lebih dulu. Ia menggunakan teknik hortikultura yang sangat canggih untuk meningkatkan hasil panen mereka. Yang ketiga, semut merupakan ahli strategi perang. Demi mempertahankan wilayahnya, semut kadang suka bertarung dan berperang antara satu dengan yang lainnya. Dan peperangan ini bisa berlanjut selama beberapa jam, hari bahkan minggu. Yang keempat, umur semut hanya beberapa bulan, berbeda dengan ratunya. Semut pekerja hanya mampu bertahan hidup sekitar 45 sampai 60 hari. Sedangkan sang ratu semut bisa hidup hingga berumur 20 tahun. Dan ketika sang ratu mati, koloni semut tersebut hanya bisa bertahan beberapa bulan. Yang kelima, kasta dalam dunia semut. Ratu semut biasanya berukuran lebih besar daripada budaknya. Sang ratu bisa hidup selama 20 tahun dan mampu memproduksi ribuan telur dalam hidupnya. Semut jantan biasanya memiliki tubuh yang kecil. Tugas mereka hanya satu, yaitu membuat sang ratu saat ritual perkawinan, dan akan mati setelah beberapa hari. Semut pekerja bertugas untuk mencari makan, merawat bayi, membangun sarang, dan menjaga koloni. Sedangkan semut tentara biasanya memiliki kepala yang besar. Mereka bertugas untuk menjaga sarang mereka dari gangguan musuh. Allahu Akbar, mungkin kalimat itu yang pantas terucap dari bibir kita setelah mengetahui fakta-fakta yang mengagumkan dari seekor semut. Terlepas dari itu, kita harus banyak merenungi dan memikirkan ayat-ayat karunia yang disebarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di seluruh muka bumi maupun di penjuru langit. Baiklah anak-anak, baru saja kita menyaksikan video literasi ya, yang baru saja Bapak tampilkan di layar. Coba Bapak tanya kepada anak-anak, hikmah apa yang bisa kita ambil dari video yang baru saja kita saksikan? Coba siapa yang tahu? Coba Budi dulu. Semua hidup dalam koloni. Ya, betul. Ada lagi yang tahu? Yang dari kelompok Sonda 2? Febri, silakan. Semut hidup saling bergotong royong. Ya, benar sekali. Terus ada lagi? Coba Agus. Semut hewan pekerja keras. Ya, benar sekali. Jadi hikmah dari video literasi yang baru saja kita saksikan, yang pertama, semut itu senang bergotong royong. Yang kedua, pekerja keras, suka membantu. Nah, itu sama halnya di keluarga kita ya. Jadi di keluarga kan ada ayah, ada ibu, ada anak. Anak bisa kakak, bisa adik. Jadi di rumah juga kita bisa saling membantu agar pekerjaan yang ada di rumah bisa kita selesaikan ya. Baiklah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, anak-anak mampu menemukan pokok pikiran di suatu bacaan atau teks. Yang kedua, anak-anak mampu membuat pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan bacaan yang Bapak berikan atau sajikan nanti. Kemudian yang ketiga, anak-anak mampu menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya. Kemudian yang keempat, anak-anak mampu membuat bagan klasifikasi.
untuk penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Bapak mau tanya dulu materi yang sudah kita pelajari minggu kemarin ya, tentang paragraf. Anak-anak masih ingat paragraf itu apa? Coba yang tahu? Siapa yang tahu? Coba, bagus. Kumpulan dari beberapa kalimat. Ya, benar sekali. Jadi paragraf adalah kumpulan dari beberapa kalimat ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang pokok pikiran. Coba ada yang tahu pokok pikiran? Belum ada ya? Belum ada yang tahu? Nah, pokok pikiran itu adalah ide utama dari sebuah paragraf. Nah, kemarin kita sudah mempelajari paragraf. Paragraf itu terdiri dari beberapa kalimat ya. Nah, kalau pokok pikiran itu adalah satu kalimat yang ada di dalam sebuah paragraf itu. Nah, jadi pokok pikiran itu adalah inti dari sebuah paragraf. Jadi paragraf yang panjang dari beberapa kalimat itu hanya ada satu pokok pikiran. Pokok pikiran bisa terletak di awal kalimat, awal paragraf, atau akhir paragraf, dan juga bisa di keduanya ya. Coba anak-anak perhatikan slide yang coba tampilkan itu coba. Nah, di dalam sebuah paragraf itu terdapat dua kalimat. Ya, yang pertama kalimat utama atau pokok pikiran tadi, dan yang lain hanyalah kalimat penjelas. Nah, kalimat utama itu bersifat umum. Maksudnya umpamanya disebutkan ibu menanam bunga. Nah, itu kan sifatnya umum bunga ya. Nanti dijelaskan oleh kalimat penjelas bunga mawar, bunga melati atau. Coba anak-anak silakan perhatikan slide lagi, gambar di depan itu ya. Pokok pikiran itu banyak sekali istilah lainnya ya. Bisa disebut ide pokok, bisa gagasan utama, gagasan pokok, pokok masalah, pokok utama, inti paragraf, inti masalah, atau masalah utama. Jadi namanya banyak sekali. Nah, itu nanti anak-anak baca ya. Kemudian nanti anak-anak jangan bingung seandainya di ulangan itu yang ditanya bukan pokok pikiran, padahal kita belajar tentang pokok pikiran ya. Pokoknya ada soal apa inti paragraf di atas. Nah, itu sama aja dengan pokok pikiran ya. Jadi jangan bingung, itu nama lainnya saja. Itu kan banyak sekali. Kemudian sekarang Bapak akan membagikan LKPD ya. Nanti anak-anak kerjakan secara berkelompok. Silakan nanti ditulis nama kelompoknya. Di lembar itu ada kolom untuk nama-nama kelompok. Silakan dikerjakan.
tentang pokok pikiran? Coba ada yang ditanyakan? Apa sudah jelas? Apa belum? Ada yang belum jelas? Coba silakan. Sudah jelas. Baiklah. Kalau begitu kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Coba siapa yang tahu hewan herbivora itu apa? Coba. Apa? Hewan pemakan tumbuhan. Ya, benar sekali. Contohnya, siapa yang tahu contohnya? Apa? Kambing. Ada lagi? Apa? Sapi. Terus ada lagi? Yang perempuan coba. Contoh hewan herbivora. Ada yang tahu? Saya Pak. Kerbau. Ya, benar sekali ya. Jadi hewan herbivora itu adalah hewan pemakan tumbuhan. Contoh di sekitar rumah kita banyak ya. Ada sapi, ada kambing, ada kelinci, kerbau. Nah, ada juga yang hewan kecil yang jangan sampai dilupakan. Itu ada ulat, jangkrik, terus belalang. Itu juga hewan herbivora. Nanti ingatnya yang besar-besar saja. Jadi yang kecil juga ada hewan herbivora. Kemudian yang kedua hewan karnivora. Coba ada yang tahu hewan karnivora itu hewan apa? Daging. Ya, benar sekali. Hewan karnivora adalah hewan pemakan daging. Contohnya ada yang tahu? Dan yang ini apa? Harimau. Harimau, benar sekali. Coba ada yang lain? Apa? Macan sama harimau sebenarnya sama ya, cuma bahasanya. Singa, benar. Ada lagi? Yang tahu? Selain harimau, singa sama macan ada lagi? Serigala ya. Siapa tadi yang jawab serigala? Oh, safa ya, benar ya. Jadi hewan karnivora itu hewan pemakan daging. Contohnya kalau di hutan ya harimau, singa, buaya, ular, serigala gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah hewan omnivora. Omnivora itu hewan apa? Coba saya tahu. Pemakan segala. Ya, benar sekali, pemakan segala. Contohnya apa? Ini apa? Tikus ya, benar. Ada yang lain? Apa? Ayam ya, benar juga. Siapa? Ada yang lagi? Coba. Kecoa. Kurang tepat kayaknya kalau kecoa. Coba yang lain? Ada lagi? Apa? Bebek ya, benar. Jadi hewan omnivora itu banyak di lingkungan sekitar rumah kita ya, seperti tikus, ayam, bebek, terus kucing ya. Kalau di hutan ada monyet, ada beruang, itu adalah contoh-contoh hewan omnivora. Jadi omnivora itu dia makan tumbuhan dan juga dia makan daging atau hewan lain ya. Jadi makanannya ada dua sumbernya, dari tumbuhan dan dari hewan. Kalau herbivora, karnivora itu khusus. Kalau herbivora khusus tumbuhan, karnivora khusus daging atau hewan lain ya. Coba anak-anak perhatikan slide yang Bapak akan tampilkan coba. Itu contoh hewan herbivoranya, gambarnya. Kemudian nah itu contoh-contoh hewan karnivora. Kalau dari jenis burung ada elang ya. Dari jenis ikan ada ikan piranha, ikan hiu ya. Kemudian contoh-contoh hewan omnivora itu lihat di Nah, baiklah anak-anak, itu tadi penjelasan Pak Guru tentang materi penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Ya, ada 3. Coba ada yang mau ditanyakan atau yang kurang jelas? Sudah jelas? Kalau sudah jelas, kita lanjutkan ke materi selanjutnya tentang rantai makanan ya. Nah, silakan perhatikan slide gambar yang ada di layar. Nah, rantai makanan ini adalah contoh rantai makanan yang ada di sawah ya. Itu ada padi, ada tikus, ada ular, ada elang, dan ada itu jamur atau bakteri ya.
Jadi di rantai makanan itu terdiri atas tumbuhan dan hewan. Tumbuhan itu karena dapat membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis disebut dengan produsen. Sedangkan untuk hewan itu adalah konsumen. Jadi yang memakan produsen disebut konsumen. Konsumen ada tingkatannya. Konsumen atau umpamanya itu kalau dicontoh di gambar tikus, karena tikus itu memakan padi atau produsen pertama kali atau memakan produsen, dia disebut konsumen 1. Ya, ini konsumen 1. Kemudian ular ini memakan tikus. Karena ular memakan konsumen 1, makanya ular disebut konsumen 2. Dan selanjutnya, elang memakan ular. Ular itu konsumen 2, elang disebut konsumen 3 atau puncak konsumen atau puncak rantai makanan. Setelah itu elang siapa yang makan? Karena elang itu puncak rantai makanan, jadi dia mati dengan sendirinya atau dari seleksi alam ya matinya. Kemudian mati nanti pasti jatuh ke tanah, membusuk dan diuraikan oleh bakteri atau pengurai atau disebut juga dekomposer. Setelah itu akan menjadi humus yang ada di dalam tanah, kemudian diserap lagi oleh tumbuhan. Nah, itu proses rantai makanan itu seperti itu, jadi tidak terputus. Pertama tumbuhan dimakan oleh tikus, kemudian tikus dimakan ular, ular dimakan elang, elang mati diuraikan oleh bakteri yang nantinya akan menjadi pupuk dan diserap oleh tumbuhan kembali. Jadi muter ya, itu rantai makanan ya. Jelas ya anak-anak ya? Apa ada yang belum jelas silakan ditanyakan. Sudah jelas? Ya. Baiklah, kalau sudah jelas silakan anak-anak kerjakan tugas LKPD bersama kelompoknya. Tadi di bawah tugas LKPD Bahasa Indonesia yang membuat pertanyaan dan mencari pikiran utama ada di bawahnya ada kolom tentang pembuatan bagan klasifikasi penggolongan hewan berdasarkan jenis makanan. Coba anak-anak lihat itu di bawahnya lagi yang tugas yang LKPD yang Pak Guru berikan tadi. Yang di bawahnya. Silakan anak-anak kerjakan. Pak Guru beri waktu 15 menit ya. Nanti kalau sudah selesai anak-anak bacakan hasil kerja kelompoknya.
Baiklah anak-anak, karena sudah selesai semua, selanjutnya anak-anak bacakan hasil dari kerja kelompok masing-masing. Coba Pak Guru tunjuk kelompok 3 dulu, dibacakan hasil kerja kelompoknya coba. Penggolongan hewan, herbivora, kambing dan sapi. Karnivora, harimau dan buaya. Omnivora, ayam dan tikus. Coba jawaban untuk kelompok 3 gimana? Benar? Benar. Sudah benar apa belum? Benar. Tanggapan dari sudah benar? Benar. Ya betul. Coba untuk kelompok 1 dibacakan hasil kerja kelompoknya yang keras suaranya. Penggolongan hewan, herbivora, kambing, sapi, karnivora, singa, serigala, omnivora, tikus, ayam. Ya benar. Benar ya? Benar. Dan untuk kelompok 3 silakan dibacakan. Penggolongan hewan, herbivora, kambing, sapi, karnivora, harimau, singa, omnivora, tikus, titik. Ya benar. Baiklah, tugas LKPD-nya sudah selesai semua dan jawabannya sudah benar semua ya. Untuk mengetahui tingkat pemahaman anak-anak tentang materi yang telah Bapak sampaikan, Pak Guru akan membagikan lembar evaluasi. Nah, ini dikerjakan secara mandiri ya, bukan kelompok ya. Jadi satu anak nanti mengerjakan satu lembarnya masing-masing ya. Jadi dikerjakan sendiri-sendiri mandiri. Jadi sila. Jangan lupa nama sama kelasnya ditulis di atasnya, anak-anak. Kemudian anak-anak isi aja, pilih jawabannya A, B atau C. Itu kan pilihan beda semua, ada 10 soal. Silakan diberi nama, kemudian dijawab di lembar itu nanti dikumpulkan. Jadi tulis namanya sama kelasnya, kemudian dikerjakan di lembar soal itu aja, nanti dikumpul ke Pak Guru. Silakan dikerjakan, ditulis namanya, jangan lupa. Nanti kalau nggak ada namanya nilainya nggak ketahuan untuk siapa. Pak Guru beri waktu 10 menit ya, itu kan 10 soal. Silakan dikerjakan. Tulis namanya. Kalau tuliskan nama. Silakan diisi. Sudah ditulis namanya semua nih. Sudah ya. Ini sudah ditulis namanya semua. Sudah selesai belum anak-anak? Tugasnya? Silakan dikumpulkan di meja sini. Coba ambil semuanya, kumpulkan. Coba yang kelompok 2.
Baiklah anak-anak, untuk kesimpulan pembelajaran kita hari ini, yang pertama kita sudah belajar tentang pokok pikiran atau pikiran utama. Pokok pikiran atau pikiran utama itu adalah inti utama dari sebuah paragraf. Jadi di setiap paragraf itu hanya ada satu pokok pikiran utama. Jadi paragraf ada beberapa kalimat, hanya satulah pokok atau pikiran utamanya ya. Yang lain adalah penjelas saja. Kemudian untuk materi yang kedua tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Ada herbivora, karnivora, dan omnivora. Kemudian untuk materi yang ketiga tentang rantai makanan. Nah, rantai makanan ini intinya adalah hubungan saling keterkaitan antara tumbuhan dan hewan yang saling makan-memakan ya. Ya, untuk hari ini Pak Guru kira cukup sekian pelajaran hari ini. Silakan Abi ketuanya disiapkan teman-temannya untuk berdoa. Mau coba doa mulai. Baiklah anak-anak, hari ini cukup sekian. Terima kasih atas partisipasinya. Kemudian pesan dari Pak Guru, di rumah jangan lupa jaga kesehatan ya. Kemudian kalau kemana-mana atau keluar rumah gunakan masker karena masih dalam pandemi ya. Baiklah, Bapak akhiri cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.